sebagaimana kita ada sampai pada saat ini itu oleh karena kasih, anugerah, dan cinta Tuhan bagi kita. Ya baik, sebelum kita mempelajari sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat agar kita dapat mengerti dan memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami juga mengucap syukur ada waktu bagi kami dapat merenungkan firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Kami mohon layakkan kami di hadapan-Mu. Layakkan kami ya Bapa agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dari firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, hamba mohon layakkan hamba ya Bapa, layakkan hamba untuk memberitakan firman-Mu bagi umat-Mu pada saat ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan atau pelajari bersama-sama pada hari ini yaitu terdapat dalam Kitab Mazmur nomor 37 ayatnya yang ke-37. Mazmur nomor 37 ayatnya yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Sekali lagi, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Pada renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini, saya beri tema yaitu karakter dan masa depan. Karakter dan masa depan. Semua orang rindu memiliki masa depan yang baik. Tentu, saya yakin setiap pribadi kita pasti merindukan untuk memiliki masa depan yang baik. Namun, banyak orang yang memiliki pandangan yang salah tentang kiat untuk memiliki masa depan yang baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita untuk mempelajari dua pandangan mengenai masa depan yang baik. Pandangan yang pertama yaitu pandangan menurut manusia. Menurut manusia, masa depan dapat dimiliki dengan adanya program, rencana, rancangan yang mantap, modal yang kuat, dan kerja keras. Memang, jikalau kita ingin memiliki masa depan yang baik atau ingin mencapai sesuatu dengan sukses, kita memang harus memiliki program, rencana, rancangan yang mantap, dan modal yang kuat, kerja keras. Namun, mari kita lihat menurut pandangan yang kedua, yaitu menurut pandangan Alkitab. Menurut pandangan Alkitab, karakter yang baik harus dimiliki untuk menentukan masa depan. Kita akan mempelajari beberapa karakter yang menjanjikan masa depan. Karakter yang pertama yaitu tulus. Arti kata tulus yaitu sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati suci seseorang, tidak pura-pura dan tidak serong. Mengapa orang tulus memiliki masa depan? Terdapat dalam kitab Mazmur nomor 73 ayatnya yang pertama. Orang tulus, orang yang hatinya bersih, Allah baik bagi mereka. Allah dekat dengan orang yang tulus. Terdapat dalam kitab Mazmur nomor 11 ayatnya yang ke-7. Allah mengasihi keadilan. Jadi bagi siapa yang berlaku adil, Allah mengasihinya, dan Allah dekat dengan orang yang berlaku adil. Allah meluluskan kerinduan orang yang tulus. Kita buka dalam kitab Yesaya pasal 38 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Pada ayat ini terdapat kisah Hizkia yang sedang dalam keadaan sakit, sedih, dan menderita. Kerinduan Hizkia, segala kerinduan Hizkia disampaikan dalam doa. Pada ayatnya yang ketiga, oleh karena
Hizkia telah hidup di hadapan Allah dengan setia dan dengan tulus hati. Segala kerinduannya diluluskan. Maka masa depan saya, Anda dan kita semua juga akan diluluskan. Jadi mari kita hidup dengan setia, takut akan Allah dan jujur dan dengan hati yang tulus. Karena Allah akan meluluskan kerinduan orang yang tulus. Allah melindungi. Terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-29. Orang yang tulus dilindungi oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat jahat, orang yang tidak tulus, kebinasaan menimpanya. Perlindungan ada bagi orang tulus. Bagaimana berlaku tulus? Terdapat dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, hormatilah Allah, takutlah akan Allah, mengabdilah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Tuhan Yesus saja, dan singkirkanlah ilah-ilah lain. Karakter yang kedua yaitu jujur. Arti kata jujur, lurus hati, tidak berbohong, yaitu misalnya dengan berkata apa adanya, tidak curang, misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Tanggapan dunia beranggapan bahwa menjadi jujur itu rugi dan tidak akan kaya. Berbeda dengan pandangan Alkitab. Alkitab, dia mengatakan bahwa orang yang berlaku jujur, masa depan akan terjamin. Mengapa orang jujur memiliki masa depan? Allah menjamin keselamatan orang jujur. Terdapat dalam kitab Mazmur nomor 50 ayatnya yang ke-23. Allah menjamin keselamatan jiwa, keselamatan fisik, tubuh, posisi, jabatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Allah dekat dengan orang jujur. Terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-32. Allah bergaul erat dengan orang yang jujur. Dan terdapat dalam kitab Mazmur nomor 25 ayatnya yang ke-14. Orang yang jujur dikenan oleh Allah. Orang jujur dijamin akan berhasil. Terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Allah menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bagaimana berlaku jujur? Sikap terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan. Terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi cara kita untuk menyingkapi atau bersikap takut akan Tuhan yaitu dengan membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat, dan lain sebagainya. Sikap terhadap kejahatan, kita harus menjauhi kejahatan. Seperti terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Cara berbicara yang dikenal oleh raja. Terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Karakter yang terakhir yaitu suka damai. Arti kata damai, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun, suka damai, suka tenang, suka untuk tidak bermusuhan atau kerukunan. Mengapa suka damai menjamin masa depan? Suka damai adalah bukti sebagai anak-anak Allah. Suka damai dan pendamai itu hikmat dari Allah. Orang yang suka damai adalah orang yang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena
Ciri orang yang sempurna yaitu sehati sepikir dan hidup damai sejahtera. Menjadi pelayan Tuhan syaratnya adalah seorang yang pendamai. Terdapat dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Bukti bahwa berdamai itu penting terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Di situ pada ayat tersebut dikatakan, berdamai itu lebih penting. Berdamai harus didahulukan daripada yang lainnya. Berdamai lebih penting daripada persembahan. Oleh sebab itu, berinisiatiflah untuk berdamai. Contoh orang yang suka berdamai yaitu Yusuf. Kita pasti sudah mengetahui kisah tentang Yusuf, di mana Yusuf dibuang ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya dan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf tidak menyimpan dendam. Walaupun Yusuf memiliki potensi untuk membalas, Yusuf memilih untuk berdamai. Karena Yusuf tahu bahwa keputusan yang ia ambil, yaitu berdamai, itu akan berdampak baik bagi dia dan bagi saudara-saudaranya. Kesimpulan dari renungan kita pada hari ini yaitu orang yang hidup dalam kejujuran, ketulusan, dan suka berdamai, mereka akan memiliki masa depan yang pasti di dalam Tuhan. Jadi, marilah kita menjadi orang yang tulus, jujur, dan suka berdamai dengan sesama. Karena karaktermu akan menentukan masa depanmu. Sampai di sini renungan kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih telah menyertai renungan kami pada hari ini. Terima kasih. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup ya Bapa. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami bagikan kepada orang lain yang kami temui kemanapun kami pergi ya Bapa. Hamba mohon tolong tanamkan karakter tulus, jujur, dan suka berdamai di dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Dan juga mohon kirim Roh Kudus-Mu untuk menjelaskan firman ini lebih jelas lagi kepada masing-masing kami ya Bapa. Inilah doa kami, doa syukur dan doa pengharapan kami ya Bapa, dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekian sedikit yang dapat saya bagikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.